sekalipun mereka diselamatkan Nabi Musa alaihissalam, mereka ternyata tidak loyal kepadanya. Hanya ditinggal selama 40 hari, mereka sudah menolak keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diminta Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bani Israel adalah anak-anak Israel. Kata Israel atau kadang juga ditulis Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam, putra Nabi Ishak alaihissalam. Israel berarti cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran memiliki banyak ayat yang menceritakan tentang Bani Israel. Bahkan lebih banyak dari bangsa Arab sendiri, tempat di mana Al-Quran turun dan Nabi Muhammad SAW lahir, tumbuh dan hidup sampai wafat. Kata Israel misalnya disebut Al-Quran sebanyak 43 kali. Surat Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat panjang-panjang, adalah yang surat terpanjang dalam Al-Quran. Nah, lebih dari sepertiga isi surat Al-Baqarah adalah kisah tentang Bani Israel. Belum lagi ditambah surat dan ayat-ayat yang lain yang berkisah tentang mereka. Nabi dan Rasul yang nama-nama mereka disebut Al-Quran, sebagian besar juga terdiri dari dan turun kepada mereka. Berarti menambah panjang lagi ayat-ayat yang berbicara mengenai Bani Israel. Di samping sisi terang yang sudah dijelaskan sebelumnya, kisah Bani Israel di dalam Al-Quran lebih banyak mengungkap sisi-sisi gelap mereka, baik dalam hal kemanusiaan maupun keimanan, baik yang terjadi oleh mereka dan terhadap mereka sendiri, maupun dalam relasi mereka dengan bangsa atau suku-suku yang lain. Seperti biasa, Al-Quran tidak peduli dengan detail cerita, nama tokoh, tempat kejadian, apalagi waktu kronologisnya. Yang menjadi perhatian utama Al-Quran adalah tentang pelajaran yang bisa diambil dari kisah-kisah tersebut. Yang eksplisit, pelajaran itu ditujukan kepada komunitas Nabi Muhammad SAW saat turun Al-Quran, yang berhadapan langsung dengan keturunan mereka, atau yang mengikuti agama mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah. Komunitas Madinah sudah mencoba untuk menjadi seplural mungkin, dengan pimpinan dan ikut serta Nabi Muhammad SAW. Sekalipun pada akhirnya Madinah tidak seplural yang diharapkan karena faktor-faktor sosial politik pada saat itu. Tetapi dinamika relasi antar berbagai pihak dan penerimaan serta perujukan pada nilai-nilai bersama masih kentara di berbagai ayat Al-Quran. Ini salah satu dimensi saja. Dimensi-dimensi lain dari kisah-kisah Bani Israel dalam Al-Quran adalah soal karakter dasar manusia, beriman, ingkar, berbuat dosa, bertaubat, beriman lagi, dan ingkar lagi, serta taubat lagi. Tentu saja, hal ini mungkin dalam siklus berbagai generasi, tidak terjadi dalam satu generasi. Ada dimensi lain yang lebih spesifik,
menyangkut satu persatu kisah dalam satu atau dua ayat tertentu. Sisi gelap pertama yang diungkap Al-Quran adalah isu kemanusiaan, yaitu pembantaian yang terjadi pada Bani Israel oleh salah satu raja, Fir'aun di Mesir, di mana semua bayi laki-laki dirampas dan dibunuh. Sementara mereka semua akan dijadikan budak untuk kepentingan Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam kemudian diutus untuk menyelamatkan mereka, membawa mereka keluar dari Mesir, dan mereka selamat. Sementara Fir'aun sendiri bersama pasukannya tenggelam di Laut Merah ketika mengejar mereka. Sekalipun mereka diselamatkan Nabi Musa alaihi salam, mereka ternyata tidak loyal kepadanya. Hanya ditinggal selama 40 hari, mereka sudah menolak keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diminta Nabi Musa alaihi salam. Mereka memilih menyembah anak sapi yang lebih visual. Tentu saja Nabi Musa alaihi salam marah besar, dan mereka akhirnya bersedia kembali dan bertaubat. Proses pertaubatan sendiri digambarkan cukup keras, yang secara literal bisa diartikan sebagai bunuh diri demi memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun sudah ada pertaubatan yang keras ini, beberapa dari mereka masih saja menuntut untuk bisa bertemu dan ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, sebagaimana mereka bisa melihat anak sapi itu. Tentu saja tidak dipenuhi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan benda materi, tetapi pencipta segala materi dan tidak sama dengan materi apapun. Mereka kembali diperlihatkan argumen yang lain tentang siklus kehidupan dan kematian. Ayat-ayat di atas dalam konteks pembelajaran agama memperlihatkan karakter manusia yang selalu cenderung dan mudah tergoda pada hal-hal yang visual dan material, sehingga nilai-nilai yang abstrak biasanya akan diterjemahkan pada simbol-simbol yang lebih visual dan material. Disinilah lalu letak persoalan kelembagaan agama, ketika substansi nilai teredukasi dalam simbol yang kemudian diperebutkan, diperdebatkan, dan menjadi ajang konflik dan peperangan. Ketika mereka diminta untuk menetap di suatu lembah dengan kecukupan sumber-sumber air yang tersedia dan makanan hasil pertanian yang cukup lezat, sekalipun terbatas, kebanyakan dari mereka tidak tahan dan tidak sabar. Mereka ingin turun ke kota dan mencari makanan lain. Padahal ini semua perintah Allah melalui nabi-nabi mereka. Bisa jadi perintah ini terkait strategi pertahanan diri atau soal kemandirian pangan Bani Israel. Tetapi mereka tetap menuntut turun ke kota dan mencari makanan lain. Sekali lagi mereka ingkar, tidak loyal, dan menyebabkan para nabi dan pimpinan mereka sendiri terbunuh. Justru dengan turun ke kota, sekalipun makanan yang mereka inginkan didapatkan di sana, tetapi mereka menjadi tergantung kepada penduduk kota, tidak mandiri dengan hasil tanam sendiri. Mereka tinggalkan lembah mereka yang subur, sehingga kemudian mereka menjadi miskin, hina, lalu ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dianggap terlibat pembunuhan para nabi dan pimpinan mereka sendiri. Ayat-ayat ini mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut terkait isu kemandirian ekonomi suatu bangsa secara khusus dan ketahanan segala sumber dayanya secara umum. Ketergantungan yang eksesif pada orang lain akibat nafsu konsumsi yang berlebihan bisa berakibat fatal pada nasib agama
ideologi, maupun sumber daya suatu bangsa. Akibat fatal ini dibahasakan Al-Quran kemiskinan, kehinaan, kemarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekafiran padanya, dan pembunuhan para nabi. Ayat berikutnya agak unik karena kandungannya tentang penerimaan 4 komunitas agama. Tidak secara langsung memiliki korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya maupun setelahnya, tetapi ia bisa menjadi pengantar bagi sekumpulan ayat berikutnya, terutama dengan keterkaitannya pada ayat 75 dan 77 yang secara langsung berbicara tentang orang-orang di Madinah yang beriman pada Nabi Muhammad SAW. Perintah awal dari Allah sesungguhnya bersifat mutlak. Sapi betina apapun, tetapi mereka terus mendesak dan bertanya, sapi betina seperti apa? Usia berapa? Warna apa? Setiap diberi jawaban, mengajukan kembali pertanyaan, meminta yang lebih spesifik. Padahal, dengan pertanyaan dan jawaban itu, justru membuat perintahnya menjadi sulit untuk diterapkan, sekalipun mungkin lebih jelas dan lebih spesifik. Hal demikian bisa kita proyeksikan dalam kehidupan agama kita sehari-hari, bahwa ajaran atau perintah agama pada awalnya sangat sederhana dan mudah diterapkan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Tetapi kemudian di tangan akal budaya manusia, ia menjadi rumit, lebih teknis, bahkan syarat dan rukun yang seringkali justru menyulitkan para pemeluknya sendiri. Hal yang sama juga dengan ibadah-ibadah lain, yang jika membaca Al-Quran dan hadisnya bisa jadi sangat simpel dan sederhana, tetapi jika merujuk pada pembahasan ulama tafsir dan fikih, maka di situ ada perdebatan sangat panjang dengan berbagai pandangan, mulai yang simpel, moderat, sampai yang sangat berat sekali. Tentu saja tradisi ini menarik, kaya, dan penting untuk mengantisipasi berbagai hal yang mungkin terjadi. Tetapi, jika perhatian besar umat lebih kepada hal-hal yang teknis, detail, dan spesifik, kita bisa kehilangan pesan dasar dan besar agama itu sendiri, yaitu menghadirkan moralitas kasih sayang pada semesta atau rahmatan lil alamin. Dalam berbagai hadis, Nabi Muhammad sendiri sering meminta kita semua untuk membuat sesuatu menjadi lebih mudah, termasuk dalam hal beragama, tidak mempersulit dan membuat orang susah. Wallahu a'lam.